Nama saya Denny Saifuddin Hidayatullah, biasa dipanggil Bang Jiung. Tempat tanggal lahir saya Tangerang, 31 Januari 1988. Saya menggeluti pencaksilat atau belajar pencaksilat sejak usia dini atau seingat saya kelas 3 SD. Sampai saat ini silat yang saya pelajari namanya MS Jalan 6, belajar di Sanggar Laskar Betawi bersama Bapak Endang Saputra. Itu guru saya. Awal mulanya dipanggil Bang Jiung atau Jiung itu di Bekasi. Karena penampilan style saya biasa pakai songkok atau peci, terus sering pakai pangsi, memang punyanya itu doang. Berangkat ini? Iya, biasa berangkat dulu. Set. Biasa putar-putar. Lagi. Jualan pangsi biasanya mulai berangkat jam 8 pagi sampai sore. Kalau nggak hujan di sore paling, karena kan biasanya di Sampung ngajar di Sanggar sampai malam. Tapi kalau misalkan cuacanya kurang bagus juga bisa malam, karena kan barang kayak gini kayak amben itu kan bahan songko bahan, kalau kena air hujan meringkel semua. Udah hujan kan kelebes tuh, udah basah, mau nggak mau udah tuh kan gitu. Terus saya juga bari terusurin kampung-kampung, karena kan kalau orang mau cari ke pasar juga susah. Tapi kalau saya belusukan sampai kampung-kampung, yang di kampung juga kan bukan cuma jualan doang, jadi silaturahim, tahu sejarah asal usul kampungnya gimana, sekaligus cerita. betul, cari tahu kultur Bekasi itu ternyata kaya gitu. Nah, yang akhirnya saya coba iseng tumpahin, saya catat, saya tulis. Yang akhirnya ini makin cinta bang sama kultur Bekasi. Ya udah, dilipet kayak sarung dia mah nih. Ceritakan dulu. Gimana jatuh dilipet? Biasanya kalau jualan di tempat ramai kan ada aja bang. Sering juga dulu saya itu dicoba itu gini. Usir siapa lu jualan di sini? Udah kagak ada yang nyuruh. Lu tahu kagak jualan di sini. Lu kalau kagak izin, kagak bayar, kagak boleh. Oh gitu ya udah. Saya orangnya nggak mau ribet bang, orang saya mau jualan. Terus sikap abang biasa aja gitu, nggak diladenin? Biasa aja, nggak pakai sampai ribut. Tapi sekali juga emang ada be yang iseng. Ya, kalau timbang ngajajal mah boleh aja, timbang mandor cere mas saya lebay itu masih geblogin bang ke tembok. Biar dia tahu juga, lu orang mana-mana hidup di Bekasi. Bekasi punya adab dan etika, sopan santun kita paling utama gitu. Dia orang dari mana-mana, ini bukan saya karena nyekatin apa ya etnis atau golongan, enggak, tapi saya nunjukin bahwa orang Bekasi punya sopan santun. Enggak begitu juga perasaan saya sama orang. Tapi kalau emang dia mau coba ya jangan lebay itu. Kerjaan saya mukulin orang bang emang. Nggak tahu aja. Iya, jadi bukan saya mau sombong kagak, tapi biar ada pelajaran bahwa ketika dia juga mau cari rejeki di Bekasi dengan cara yang baik kan gitu. Ini kaos-kaos itu hitam yang logonya bikin Ada no gambar gedung juang. kalau gambar abang nggak apa-apa. Gambar abang nggak ada apa. Gambarnya no. Ini kan bukan laki-laki bukan aki. Oh iya sih, gua laki-laki bukan aki-aki. Iya. Terima ini. Ya. Mulai sini, bukan mukanya ini. Mukanya pukulin angin. Kalau
pas lagi berantem, sobat gua sama lu. Gitu, masa ke sono. Sobat gua sama lu ngemukulnya ke sini, lu bukan ke orang. Ntar kebiasa. Oh, gitu. Nah. Oh. Enak kan ya? Dia terbang ntar. Ya, sih bang. Karena bukanya di sini. Nah, sini tuh tangannya atas ya. Tak, ambil ke bawah. Nih, ajarnya di sini nih. Tuh. Kalau di sini, lah kagak nyang selang ini di sini. Kalaupun udah nyampe atas, di atas diambil. Kalau kebal, kagak nyampe. Tuh. Mana ke sini? Gua. Tuh, Saat ini di 2018 saya mengajar ngajar pencaksilat di Sanggar apalagi kalau Pusaka ada Muda dari bawah. Bekasi dengan jurus MS Jalan 6 dan Golok Terbang Bekasi yang sudah dihakpatenkan oleh Kota Bekasi. Juga di Jatimulya dan di Kecamatan Mustika Jaya. Sedangkan di 2016 saya buka sanggar di Pengasinan, itu Gading Muda Pengasinan. Di 2010 sampai 2015 saya buka di Sanggar Melati di Bojong Menteng. Kurikulum atau silabus yang saya terapkan adalah bagaimana mempelajari pencaksilat tradisional atau pencaksilat tradisi dengan alunan lagu atau musik, yaitu pengiringnya gendang pencak, di mana mengenalkan wirasa, wiraga, wirama, dan wiraloka. Paleret 5. Ya. Sedangkan untuk bela diri olahraga, kami Pusaka Muda yang tergabung di IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia mengajarkan bagaimana menjadi seorang atlet olahraga pencaksilat dengan coba mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada, baik skala lokal ataupun nasional, dengan coba mengasah kemampuan peserta didik. Dan harapan saya dengan adanya prestasi olahraga ini mampu menghantarkan peserta didik untuk mencapai impiannya dengan jenjang prestasi. Palang pintu sama rebut dangdang nih, yang kadang suka ketukar. Kemarin festival rebut dangdang di Kabupaten Bekasi. Rebut dangdang itu punya pantun ciri. Beda sama palang pintu. Kalau orang bilang, "Bang, mesennya palang pintu." Oh, palang pintu. Berarti cukup nanyain rombongan. Makanya kan rumah gedong, rumah Belanda, pagernya kawat, tiangnya besi. Ini rombongan dari mana? Rombongan yang ditanyain, bukan pengantin. Rombongannya, besannya. Tapi kalau rebut dangdang, kebudayaan Bekasi, pakai pantunnya namanya serampang serimping. Ada batu dalam serampe, siapa di samping, tamu baru sampai. Ketuk tilu, duduk dulu, enti dulu. Nyambung. Pantunnya pantun sambung, bukan pantun saut. Kalau jawaranya pantun saut, kalau tukang mantunnya pantun sambung. Nah, kebanyakan di Bekasi pakainya pantunnya palang pintu, mainnya rebut dangdang. Kecuali nggak pakai dangdang, mau pakai palang pintu, pantunnya juga kagak jadi masalah. Akhirnya rebut dangdang di Bekasi hilang pakemnya. Untuk di masyarakat, coba saya kenalkan dengan acara di hajat dengan cara tradisi, yaitu rebut dangdang atau istilah orang Jakarta nyebutnya palang pintu. Bekasi lebih identik namanya rebut dangdang. Dari situ masyarakat melihat bahwa unsur tradisi bukan hanya bisa berbalas pantun, tetapi juga harus bisa bela diri gitu. Yang akhirnya endingnya masyarakat punya persepsi
bahwa di Bekasi masih ada pencak silat. Bang, jalan-jalan ke pojok menteng, pulangnya lewat Pondok Gede. Tuh. Bang, lu jangan bertatang ke tenteng, ntar pala lu yang gua kemplang masuk. Lalu Bang, mukul kenong pakai kayu pikiran. Gua jarak, bapak gue yang halusin. Bang, kalau ngomong kudu pakai pikiran, Bang. Ini pikiran. Bang, dari di Bekasi ini bang, ini dandang simbol ini bang. Tanggung jawab bang. Dari juragan saya ke juragan abang untuk memenuhi sandang makan papan abang. Oh, itu abang itu diikat kain hitam, Bang. Abang lu tahu ini diikat kain hitam bang. Loh, Bang. Bang ini diikat kain hitam. Kalau ada juragan saya sama juragan abang, Ya, Bang. kalau punya masalah gerakan besar atau kecil bang, tutup rapat-rapat bang, biar nggak ada yang tahu. Cukup juragan abang, juragan saya bang yang tahu bang. Bang, nyari rumput ke pantar ke bang, burung betet di dalam batu. Jangan kantor rebut dandang, kalau burung sutek gua panggul. Tuh, butet tahu ya. Lo dikiloin jangan deket. Tangkap Madura, tangkap PLN lo. Bang, yoyo warnanya hitamnya, kita berantem. Baru dikit dulu itu. Ayo bang, musik bang. Sisi atau dampak negatif terkadang tidak ada di rumah bang, tapi karena adanya lingkungan yang membangun. Seperti contoh dari lingkungan dia coba bersosialisasi seperti dari nongkrong atau di tongkrongan, yang akhirnya karena kurangnya kegiatan itu akhirnya ngablu. Kayak coba mengenalkan yang muda, gaya dengan yang muda kekinian, trek-trekan motor, atau mungkin seperti fenomena sekarang ngebacok orang, itu menjadi satu kebanggaan. Kalau dibilang begal ya bukan, kan nggak ngambil motor atau barang-barang yang nggak, hanya sebatas membacok. Dan akhirnya menjadi sisi negatif. Alangkah baiknya ketika pemuda kita, pemuda Bekasi diarahkan bagaimana mempelajari bela diri. Dan di sisi lain ketika ada sesi festival atau pertandingan justru berbalik menjadi sebuah prestasi yang menjadi satu kebanggaan dengan unsur yang positif. Kebudayaan Bekasi Iya, palang pintu. nggak tahu. Nggak tahu. Tahu nggak palang pintu untuk acara pernikahan? Janur kuning Lain palang pintu. nggak tahu. Lagi bikin gagang golok, gocil, goloknya kecil. Ini kayu rengas. Senang golok itu karena tertarik. Tertariknya ternyata bela diri pencak silat itu mampu mengaplikasikan gerakannya dengan senjata, yaitu golok. Dan golok ini ternyata bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi mungkin sebagian pesilat mengatakan ini sebagai jati diri mereka. Kalau bahasa memutar atau mungkin dengan gaya masing-masing jurus itu sudah terbiasa. Saya coba untuk membuat golok ini, mendesain golok ini untuk gerakan yang saya pelajari.
Jadi saya bikin golok latihan untuk yang belajar. Kenapa? Disesuaikan dengan kebutuhan jurusnya atau kebutuhan tekniknya. Saya juga coba mengaplikasikan bentuk golok seperti di gantungan kunci atau di pin atau merchandise yang lain, miniatur, di mana masyarakat kita tahu bahwa golok itu bagian dari tradisi dan budaya. Dan kadang saya selipin kayak misalkan pantun di gantungan ini, sebagaimana juga melestarikan bahasa atau budaya Bekasi berpantun. Bikin miniatur golok itu kudu leken, rajin. Nah, bikin goloknya mini, kecil, kadang ada orang yang suka nggak sabar. Satu, dua, tiga, pasang enam. Pasang enam dulu. Kaki kiri yang mundur, kanannya di depan. Kaki kiri mundur, kanannya di depan, tuh. Bisa? Itu tendangan samping. Tidak bergerak atau bergeser, masih di tempatnya. Anak-anak ini kuat kepribadiannya, memiliki karakter patriotisme yang kuat juga. Kemudian ilmu yang dimilikinya itu semakin dia tahu semakin merunduklah, tidak menjadi sombong. Templang, beset, tarik, pukul, tendang, jedang, jedor, tarik. Bang Jiung itu saya pandang sebagai aset Kota Bekasi, dan beliau juga mengajak saya mengembangkan ini, dan saya tangkap itu suatu yang luar biasa. Kemudian siswa-siswi SMPN 40 menjadi siswa-siswi yang berkualitas dan berkuantitas di antara SMP-SMP yang lain yang ada di Kota Bekasi. Anak-anak yang sekarang ya mungkin ya, silat itu kan sebenarnya kan ada budaya juga, ada olahraga juga. Nah, ketika anak-anak ini udah bisa belajar silat itu, berarti dia udah dapat 2 poin, budaya dan olahraganya. Kaki kiri mundur, membuka sambil narik. Biasanya sih inginnya Bang Jiung tetap di sini, jangan keluar dari Bekasi dulu. Kalau Bekasi itu belum punya bibit-bibit atau penerus-penerus seperti Bang Jiung, karena untuk saat ini jujur aja untuk mencari sosok orang seperti Bang Jiung kayaknya, maaf ya kalau dibilang nggak ada juga bohong, tapi kenyataannya cuma Bang Jiung aja yang disebut ya dialah Gading Muda Pengasinan. Artinya dia pemuda, tokoh muda yang benar-benar sangat peduli sekali sama budaya dan ya adat istiadat Kota Bekasi pada umumnya. Pencak silat itu bukan untuk bercanda, bukan juga untuk melukai kawan atau temannya, jadi bukan buat bercanda. Yang ditakuti nanti bercanda-bercanda jadi bukan beneran. Gitu.
Dulu awalnya pohon asem di perempatan atau di tengah kampung ini biasanya jadi patokan lalu lalang masyarakat untuk beraktivitas. Namun seiring berjalannya waktu, pohon asem ini mengalami kelapukan, usianya sudah tua yang akhirnya harus ditebang. Tapi tidak ditebang semua, kebetulan di bawahnya itu masih pohon asem asli. Yang akhirnya pemuda di sini berinisiatif seperti Bapak RW Darmono, juga almarhum Bang Tembo sebagai penggerak, juga rekan-rekan Bang Pitoy, RT Blegot, saya Jiung, juga elemen masyarakat yang lain coba untuk mempertahankan eksistensi Tugu Asem menjadi patokan kampung. Makanya perapatan Tugu Asem ini jadi salah satu agenda masyarakat Ciketing Mustika Jaya untuk mengadakan festival Tugu Asem di setiap tahunnya. Di aplikasi dari acara baritan atau sedekah bumi atau acara syukuran. Saya bingung Bang. Bingung Bang, bingung. Iya, makannya megangan tiang. Mereka bingung. Namanya sesuai dengan namanya, gado-gado. Iya, juara satu. Di sini begini, orang masih berbohong kok, makanya budayanya jujur. Ambil, bener. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi atas nama pemerintah kota terhadap inisiatif masyarakat di Mustika Jaya ini dengan mengadakan festival Tugu Asem. Terus terang ini adalah merupakan festival Tugu Asem yang kedua dan ini adalah swadaya dari masyarakat sendiri. Jadi apresiasi buat seluruh warga, khususnya paguyuban persilatan yang memang menjadi motor penggerak dari penyelenggaraan festival Tugu Asem kedua ini. Pencaksilat dan budaya lainnya yang positif harus kita kembangkan. Sekali lagi saya apresiasi dengan IPSI Kecamatan Mustika Jaya yang kemarin sudah menghadap ke saya dengan mendapatkan 26 medali atas keberhasilannya di dalam satu kejuaraan yang berskala nasional. Jadi sekali lagi ini menjadi kebanggaan bagi kita semua bahwa Mustika Jaya ternyata mampu untuk menunjukkan prestasi-prestasi terbaiknya. Nah ini yang harus kita terus pertahankan dan kembangkan sehingga masyarakat bangga dengan budaya Betawi. Masyarakat akan merasakan bahwa inilah budaya yang harus kita lestarikan. Ya, ke depan kita akan minta kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar mereka memasukkan bahwa seni budaya khususnya di Mustika Jaya ini, Festival Tugu Bekasi sama-sama dengan Festival Dongdang menjadi satu hal yang teranggarkan di dalam APBD. Sehingga ini menjadi event tahunan yang memang betul-betul menjadi agenda tahunan masyarakat yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Yang tadi habis latihan ya. Kalau saya telat ngajar, saya itu harus push up. Etikanya jadi tanpa terkecuali. Jadi mau guru mudanya termasuk saya sebagai pengajar ketika telat datang push up. Push upnya 3 jari sesuai sama jam saya telat. Jangan kelewat.
Harapan saya kepada pemerintah Kota Bekasi mengenai pencaksilat yang ada di Kota Bekasi, berilah kami ruang untuk Kota Bekasi, bukan hanya sekedar acara seremonial yang ada, tetapi juga secara mendasar ya, benteng pertahanan anak muda saat ini saya rasa pencaksilat, karena dia mumpuni dari moral, etika, adab, sopan santun itu ditekan, apalagi perihal tentang pengetahuan Bang, yang mana ini juga bisa mengurangi angka kriminalitas, narkoba, ya kan, terus etika. 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ketika saya harus dipukulin, dicaci maki orang, disiram, disambit, saya tetap dalam prinsip saya adalah pencaksilat suatu saat akan maju di Kota Bekasi dan Bekasi Raya. Jadi ketika besar ini agak diputar ya. Oh, begini. Iya, jadi barang sama tarik gitu. Oh, kayak panah gitu Bang ya? Iya, siapa ya? Besar. Pukulnya bareng, pukul. 1, 2, 3, 4, 1. Masyarakat dimanapun ya, pesan-pesannya jaga dan lestarikan budaya kita. Jadi jaga buaya di giri-giri, tangan menanti si tukang bodor. Jaga budaya negeri sendiri, jangan sampai mati obor gitu. Jadi sayang, ini warisan yang kalau saya bilang bukan emas, bukan uang, tapi salah satu warisan bentuk intelektual manusia, khususnya kita orang Indonesia, di mana gerak olah tubuh ini banyak mengandung filosofi, filsafat, dan ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini soft gitu. Soft itu apa sih? Dia mau kerja, dia mau berkeluarga, dia mau bersosial, dia mau bermasyarakat, ini kepake gitu. Prinsipnya ada tempatnya gitu.